Oke, selamat datang teman-teman dimanapun Anda berada. Ini adalah podcast bersama Legalaccess.id bersama. Saya Kak Nik. Oke, dan saya Bang Kon. Kali ini kita akan membawakan suatu tema nih. Apa itu Dominik temanya? Tema hari ini adalah RUPS online. Oh iya, Wah, BTW, RUPS ini online. juga adalah bagian dari acara legalaccess.id yang akan diselenggarakan tanggal 26 September 2020, Wah, hari Sabtu 2 minggu lagi. acara apa itu Kak Nik? Konferensi Hukum Nasional dengan banyak sekali pembicara yang expert di bidangnya, terutama khususnya di bidang ekonomi digital. Nah, teman-teman tuh jangan daftar ya. Kamu Wah, udah daftar belum, Bang iya. Kon? Aku kan sudah pasti ikutan lah acara ini ya. Jadi teman-teman buruan daftar. Acara ini pasti Iya, seru. Nggak sama mungkin. dong. Bayangin teman-teman ya, ini acara banyak sekali ilmunya nih, pembicaranya dari berbagai macam bidang, dan ini gratis teman-teman. Wah, jangan lewatkan pokoknya ya. Kelewatan. Nah, Oke, tadi ngomongin RUPS online. wah, Apa RUPS tuh online ini. RUPS online? Nah, apa itu RUPS online? Oke, silakan mungkin Kak Niko menjelaskan terlebih dahulu apa itu RUPS online. Oke, mungkin sebagai awalan buat yang belum tahu atau kayak RUPS Iya, apaan sih? Ini RUPS temennya RUPL atau gimana gitu? Enggak, jadi RUPS bukan oke. temannya RUPL ya. RUPS itu Mm-mm. adalah Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi RUPS Oke. online, Rapat Umum Pemegang Saham online. Rapat Umum Pemegang Saham apa tuh Bang Kon? Oke, coba nanti teman-teman silahkan lihat di ini ya, di undang-undang ya, UU PT nomor 40 tahun 2007 tentang tentang perseroan terbatas. Jadi menurut undang-undang ini, RUPS itu adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar. Jadi mungkin Kak Nik bisa menjelaskan lebih detail nih tentang materi ini nih. Nah, jadi RUPS bisa juga disebut sebagai kewenangan eksekutif. Benar tadi katanya Bang Kon. Nah, ini tuh adalah Ah, suatu ya. kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi maupun Dewan Komisaris. Nah, terkhusus topik hari ini kan kita bahasnya RUPS online tuh Bang. Jadi, Mm-mm. kenapa sih kok online gitu? Jadi Oke, oke. ceritanya biasanya RUPS, bukan biasanya sih, normalnya RUPS itu secara langsung diadakan setahun sekali minimal, tapi bisa lebih jika Mm-mm. dibutuhkan. Nah, Oh, tapi setahu saya. karena ada kejadian itu loh, sekarang sedang terjadi di dunia, seluruh dunia merasakannya. Jadi Mm-mm. dipindahlah, bukan dipindah sih sebenarnya, dipindah ke Oh, online. karena Kejadian pandemi ya. apakah itu, Bang? Nah, Karena betul, gara-gara corona. Oh, jadi corona ini membawa Jadi dampak apa nih terhadap ini nih? Apa namanya? Terhadap perseroan terbatas ini tadi nih. kalau dampak pastinya secara umum perseroan terbatas Iya. ataupun CV atau semua pengusaha-pengusaha dari yang paling besar Hmm. sampai yang paling kecil pasti terdampak. Cuman dalam konteks hari ini bahasan tentang RUPS online itu OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16 garing POJ titik 04 garing 2020 tentang uh, IRUPS ini. Jadi RUPS online itu sering juga disebut dengan IRUPS. Oh iya, ini emang lagi rame nih ya katanya karena sekarang karena kita nggak bisa ketemu orang gitu ya, kita nggak bisa kumpul di tempat-tempat ramai sehingga akhirnya OJK tuh berinisiatif membuat IRUPS itu tadi ya. Oke, mungkin Iya ada. benar, tapi Hmm? sebenarnya tuh tadi Undang-Undang PT itu juga udah Oh. disebutkan bahwa sebenarnya rapat umum pemegang saham itu bisa dilakukan melalui media telekonferensi. Cuman menurut Hmm. aku terutama juga dari peraturan OJK yang keluar itu di situ emang ditekankan bahwa sebagai rangka juga menekan penyebaran coronavirus 19 Hmm. itu makanya ada peraturan OJK khusus gitu loh. Jadi dia mungkin semacam Oh iya penekanan iya iya. bahwa RUPS-nya ini online bisa kok, dan itu udah diatur dulu, tapi sekarang dibikin lagi secara lebih rinci juga. Kalau RUPS-nya tahun ini mungkin bisa diselenggarakan online aja gitu. Ini menarik nih, aku lagi baca-baca berita juga nih BTW nih. Eh, Apa tuh yang sebentar. dibaca coba?
Menurut wartaekonomi.co.id, nah ini dia, RUPS online makin mudah lewat e-proxy, sistem e-proxy. Wah, ada baru lagi nih, sistem e-proxy itu apa tuh? Yang aku baca itu cuman bilang bahwa pelaksanaan IRUPS atau RUPS online itu bisa menggunakan jasa lembaga IRUPS yang sudah ditunjuk oleh OJK atau menggunakan jasa event organizer gitu. Jadi sekarang ada IO, kalau biasanya tahu IO tuh buat wedding, buat ulang tahun. Sekarang tuh ternyata RUPS ada IO-nya juga gitu. Oh iya. Oh iya, bicara tadi Kanik itu sempat menyinggung ini ya, RUPS ya. Pengen tahu nih, kan kita juga tahu ya ada istilahnya e-proxy gitu. Ini bedanya apa nih sama RUPS nih? Bedanya RUPS sama e-proxy. Jadi kalau e-proxy itu merupakan bentuk lain dari pemberian kuasa. Jadi gini, kalau misalnya kita RUPS online, itu kan yang punya saham itu kan banyak nih. Itu bisa lebih 1.000 orang. Dan kalau misalnya dikumpulin tadi, nggak mungkin karena corona. Sedangkan kalau misalnya online pun, dia kayak nggak efisien kan. 1.000 orang rapat, terus kalau mau ngomong bareng-bareng semuanya, itu bakal bentrok, sinyalnya hilang, ataupun putus-putus dan sebagainya. Nah, e-proxy ini adalah sistem semacam penunjukan gitu loh. Jadi misalnya dari 1.000 pemegang saham, bisa diberikan kepada 2 orang proxy saja. Jadi proxy ini kayak penerima kuasanya dari para pemegang saham. Nah, harapannya nanti pihak yang ditunjuk itu dapat mewakili para pemegang saham. Nah, para penerima kuasa ini atau proxy, nanti mereka yang ikut ke dalam pertemuan fisik RUPS bersama Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan profesional pendukung lainnya, notaris untuk mencetak mencatat akta RUPS-nya itu, dan Biro Administrasi Efek. Nah, itu kan jadi lebih efisien daripada 1.000 orang disuruh datang semua, nggak mungkin. Jadi ditunjuklah proxy atau penerima kuasa untuk menggantikan gitu loh, untuk mewakili pemegang saham supaya bisa ikut RUPS langsung. Nggak ada sih mungkin untuk semacam menyimpulkan atau menarik dan menambahkan juga. Jadi sebenarnya RUPS ini atau RUPS online itu juga sebenarnya udah ada dari lama loh teman-teman. Jadi nggak cuma karena baru corona aja, sebenarnya sejak dari dulu bahkan di UU PT itu sudah disebutkan bahwa telekonferensi itu bisa menjadi salah satu media untuk melangsungkan RUPS. Namun ketika OJK mengeluarkan peraturan OJK di bulan April lalu, itu mungkin dimaksudkan untuk menegaskan bahwa di masa seperti ini mohon untuk menggunakan RUPS online saja gitu untuk karena ada PSBB dan physical distancing, jadi lebih ditekankan seperti itu. Mungkin pemerintah juga mengencourage para PT-PT untuk mengadakan RUPS secara online saja ataupun menggunakan e-proxy yang penunjukan tadi itu. Nah, jadi ini merupakan mungkin bisa dibilang sebagai solusi gitu ya yang ditawarkan oleh OJK untuk PT-PT yang harus mengadakan RUPS, karena RUPS ini kan sifatnya wajib nih setahun sekali, dan corona ini bisa dibilang sudah hampir setahun gitu kan ya, 6 bulan lebih gitu kan. Lebih, ya. Oke, sepertinya untuk pembahasan kali ini sampai di situ dulu ya teman-teman. Iya, nah teman-teman mungkin yang berminat atau masih ada yang ingin ditanyakan tentang RUPS online, bisa banget kok komen atau kirim aja pesan ke kontaknya legalaccess.id dan nanti kita akan bisa bahas lebih lanjut. Dan nanti teman-teman akan berdiskusi dengan kakak-kakak mentornya di sini tentang RUPS. Jangan lupa DM aja di legalaccess.id. Dan jangan lupa juga apa yang hari Sabtu 2 minggu lagi ada apa, Ada apa, Bang? Ada telekonferensi virtual. Betul? Konferensi virtual tentang ekonomi digital. Nah, itu dia. Jangan lupa, jangan sampai lewat teman-teman ya. Catat tanggalnya, langsung daftar. Sebelum kehabisan. Ini gratis, kalian nggak perlu khawatir. Gratis, jadi tinggal daftar aja, masukin nama, nanti dapat link Zoom hari Sabtu tanggal 26. Langsung join, dapat ilmunya. Kalian nggak rugi apa-apa. Cuman perlu siapin waktu, kuota, sama media kalian aja. Iya. Oke teman-teman, kalau gitu pembahasan kita mungkin sampai di sini saja. Saya Bang Kon mengucapkan terima kasih pada teman-teman, dan saya Kanik juga mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Untuk itu kami pamit undur diri.